Shalom dan salam damai, saudara-saudari yang terkasih, kepada Anda semua yang sedang mendengarkan renungan santapan firman Tuhan hari Isnin 30 Agustus 2021. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai 30. Sekali peristiwa, datanglah Yesus di Nazaret, tempat ia dibesarkan. Seperti biasa, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Yesus berdiri hendak membacakan kitab suci, maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat. Lalu ia duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mula mengajar mereka. Katanya, "Pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya." Semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, "Bukankah dia anak Yusuf?" Yesus berkata, "Tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini, di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum.'" Yesus berkata lagi, "Aku berkata kepadamu, sungguh tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak wanita janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain Naaman orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, mari kita merenungkan petikan Alkitab di mana Yesus membacanya, yaitu kitab Nabi Yesaya. Petikan tersebut menceritakan tentang perutusan Yesus sendiri. Dalam petikan tersebut sudah kita dengar sebentar tadi. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Mungkin saja kita adalah orang miskin tersebut. Secara material, kita mungkin mempunyai banyak harta. Kita adalah orang yang kaya. Namun secara rohani, kita sangatlah miskin sekali. Kita mengatakan kita bebas,
Namun kita sebenarnya tanpa tidak kita sadari, kita ditawan, kita dijadikan oleh hamba dosa dan kelemahan-kelemahan kita. Secara fisikal pula kita sangat sehat, tidak mengalami kebutaan, kelumpuhan atau kecacatan lainnya. Namun secara rohani kita mungkin mengalami kebutaan dan kelumpuhan dalam hal kasih. Kita kurang mengasihi Tuhan dan sesama. Zaman pandemik ini banyak orang ditindas secara mental dan batin. Banyak sekali kerisauan dan ketakutan. Yesus mengatakan, genaplah ayat-ayat kitab suci itu. Karena Yesuslah yang menyampaikan kabar baik kepada kita dan memberikan pembebasan. Kita juga mendapat bagian dalam perutusan Yesus itu. Kita semua yang telah dibaptis tidak mudah menjalani tugas perutusan karena akan ada penolakan keras dari orang-orang. Semua itu sudah dilalui oleh Yesus. Dia ditolak di tempatnya sendiri di Nazaret oleh orang-orang yang mengenal latar belakangnya. Katanya, tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Bahkan dia mau dibunuh dengan dilempar dari tebing gunung. Rupanya perkataan yang benar menimbulkan kemarahan semua orang di rumah ibadat itu. Ini karena orang hanya mau mendengar apa yang hendak didengarnya. Di TV atau media sekarang, banyak yang disiarkan hanyalah berita-berita buruk. Namun hari ini, Yesus hendak menyampaikan kabar baik kepada kita semua. Mari kita buka hati kita untuk mendengar sabdanya yang merupakan kabar baik dan membebaskan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.